nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita baca, saya sekali, kalian sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Cara mengetahui aib sendiri. Kita dapat mengetahui aib kita sendiri melalui 4 cara. 1. Dari teman soleh yang menasehatimu. 2. Dari orang-orang yang tidak senang kepadamu, karena mereka tidak akan memuji kepadamu dan tidak suka menyebut kebaikanmu. 3. Dengan menghadiri majelis ilmu. 4. Dengan mempelajari sirah atau perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibandingkan akhlakmu dengan beliau. Nah, segitu dulu. Ada tidak orang yang tidak punya kekurangan? Ada tidak? Tidak ada. Semua orang punya kekurangan. Tapi ada orang yang merasa tidak punya kekurangan. Ulangi lagi. Semua orang punya kekurangan, tapi ada orang yang merasa tidak punya kekurangan. Dia merasa selalu lebih dari orang lain. Orang lain selalu salah, dia yang selalu benar, gitu ya. Kemarin sudah dijelaskan di antara cara gitu ya untuk kita berakhlak mulia itu, kata Rasul, siapa yang menghindari perdebatan maka Allah siapkan surga di rumah surga di tepi surga. Itu diantaranya. Nah, maka Al-Ustaz Hamdan mengutip dari kitab Akhlakul Mukmin, menyebutkan ada 4 cara supaya kita mengetahui apa kekurangan kita. Penting tidak mengetahui kekurangan diri? Apa pentingnya? Supaya bisa diobati, supaya bisa diperbaiki. Seperti kita datang ke dokter, betul ya? Sebelum ditentukan obatnya apa, yang pertama ditanyakan oleh dokter, apa yang terasa, kemudian sudah berapa lama. Yang pertama, cara mengetahui aib sendiri itu berteman dengan orang soleh. Kenapa bisa mengetahui aib dengan berteman dengan orang soleh? Karena ciri teman yang soleh itu diantaranya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Teman yang soleh itu akan ikhlas untuk
menasehati, betul ya? Kalau kita melihat orang lain melakukan kesalahan, teman yang soleh melihat kita melakukan kesalahan, apa yang akan dia lakukan? Mengingatkan. Saum misalnya, Farhan main pepetasan, terlihat oleh teman yang soleh, apa yang dikatakan oleh beliau? Akan melarang atau akan mendukung? Akan melarang. Kenapa? Atau lebih dari berteriak? Lebih dari berteriak. Mungkin di rumah dekat kita menyalakan petasan itu ada nenek-nenek yang sedang tidur. Lalu kita menyalakan petasan, jadi bagaimana nenek itu? Kaget. Mungkin di rumah yang kita menyalakan petasan di depannya ada bayi yang sedang menyusui kepada ibunya, mendengar petasan, bayi bagaimana? Apakah bahagia? Tidak, bisa jadi terperanjat. Maka teman yang soleh apa yang akan dia lakukan? Melihat kita main petasan, apa katanya? Melarang, mengingatkan. Kan sebelum diingatkan oleh teman yang soleh kita merasa benar, betul ya? Merasa benar, merasa tidak apa-apa. Maka ketika diingatkan oleh teman yang soleh baru kita sadar bahwa kita salah. Yang kedua, cara mengetahui aib itu selain berteman dengan teman yang soleh itu adalah mendengarkan orang yang tidak senang kepada kita, yang benci kepada kita, yang kurang menyukai kita. Biasa disebut apa? Orang yang tidak senang, orang yang benci kepada kita, biasanya disebut apa? Benci, tidak senang, tidak suka. Siapa namanya? Musuh. Musuh itu biasanya jujur, betul ya? Kalau teman terkadang memujinya berlebihan karena menjaga perasaan. Kita punya kesalahan, kadang tidak berani teman. Tapi kalau musuh bagaimana? Kalau bicara tentang kita, apa adanya. Makanya ada sebuah nasihat mengatakan seorang musuh yang pintar lebih baik daripada teman yang bodoh. Kenapa? Karena musuh yang pintar itu akan menjadikan kita bagaimana? Tertantang. Tapi teman yang bodoh, maksud bodoh di sini bukan bodoh dalam hal negatif, tapi bodoh dalam kaitan tadi tidak mau menasehati, akan menjadikan kita bagaimana? Terlena. Kemudian yang ketiga, cara mengetahui aib sendiri itu dengan menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena kan di situ dijelaskan bagaimana menjadi pribadi yang baik, bagaimana ciri-ciri pribadi yang tidak baik. Yang keempat, cara mengetahui aib sendiri itu dengan mempelajari sirah Nabi. Apa sirah Nabi? Perjalanan kehidupan Nabi. Bagaimana Nabi waktu kecil, sudah remaja, dewasa, menjadi pemimpin, menjadi panglima perang, dibandingkan dengan kita. Lihat Nabi bagaimana mulianya, lalu dibandingkan kepada kita, nanti terlihat di mana kurangnya.
Nah, inilah 4 cara mengetahui aib sendiri. Yang pertama apa? Dengan berteman orang soleh. Yang kedua, mendengarkan dari orang yang benci kepada kita, musuh. Yang ketiga, menghadiri majelis ilmu. Yang keempat, mempelajari sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad. Coba Akyas hafal cara mengetahui kekurangan diri sendiri. 1, dengan memiliki teman yang soleh. Yang kedua, mendengarkan dari musuh. Yang ketiga apa? Menghadiri majelis ilmu. Yang keempat, dengan mempelajari sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad. Kita baca ayatnya, saya sekali, kalian sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, teladan yang baik. Jadi orang yang pertama harus diidolakan, orang pertama yang harus dibanggakan, orang pertama yang harus dicontoh adalah Rasulullah, bukan David da Silva yang harus dicontoh itu, tapi Rasulullah. Bukan Ciro, tapi Rasulullah. Kalau David da Silva dan Ciro itu pemain bola. Allah berfirman, silakan. Allah berfirman, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah, tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa ukuran kebaikan termasuk mencari aib sendiri itu bukan teman secara keseluruhan, bukan puja-puji dari keluarga, ya. Kan orang yang mencuri akan senantiasa dipuji bagi
Orang yang mencuri akan dipuji oleh siapa? Oleh perampok. Betul ya? Orang yang pembohong akan dihormati oleh siapa? Oleh pendusta. Betul ya? Makanya misalnya begini, Arasya suka berbohong tidak? Tentu orang yang soleh itu tidak akan suka berbohong, betul ya? Tapi suatu ketika Arasya tidak suka berbohong, tiba-tiba ingin dekat dengan pembohong, nyaman dengan pendusta. Ada apa dengan diri kita? Sekali lagi, awal-awal kita bergaul, kita tidak pernah bohong, betul ya? Tidak suka pada kebohongan, benci kepada pembohong. Tapi lama-kelamaan kita nyaman dengan pembohong, main sama pembohong, kemudian nyaman dengan tukang bohong. Pertanyaannya, ada apa dengan diri kita? Apa jawabannya? Terbawa. Makanya ini pembahasan yang sebelumnya, bahwa berteman itu bisa mempengaruhi, betul ya? Berteman dengan tukang minyak wangi terbawa wangi, berteman dengan tukang arang terbawa bau asapnya. Artinya sebagaimana sabda Nabi, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'mini. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya yang mukmin lagi. Kalau kita mau tahu seperti apa pribadi kita, di antaranya bagaimana? Bercermin. Habib mau tahu ini rambut sudah lurus belum? Habib mau tahu ini pakai haslin sudah rata belum? Caranya bercermin. Sekarang kita mau tahu hati kita bagaimana, pikiran kita bagaimana, perilaku kita bagaimana. Bagaimana caranya? Sama, bercermin. Kalau kita pakai haslin, ya, ingin tahu rata tidaknya bercermin ke kaca. Kalau kita menyisir rambut ingin tahu lurus tidaknya, kita lihat kemana? Ke kaca. Kalau ingin tahu pribadi kita, bercerminnya kemana? Teman. Lihat saja kita nyamannya, senangnya, cintanya, betahnya, bertemannya dengan siapa. Itu cermin kita. Betul tidak ya? Betul. Orang yang soleh akan nyaman, tentram, berteman dengan yang soleh lagi. Tapi orang yang hatinya tidak betah beribadah, tidak senang berbicara sopan, tidak terbiasa berkata jujur, pasti bergaulnya dengan yang bagaimana? Yang seperti cermin tadi. Betul ya? Yang kedua, ketika orang lain punya kekurangan. Apa kekurangan orang lain? Misalnya orang lain, teman kita masih berbicara kasar, masih senang berbohong. Jadilah kita cermin yang bagaimana? Biasanya cermin yang terpakai yang bagaimana? Yang bersih atau yang kotor? Yang bersih. Jadilah kita cermin yang bersih. Kasih diri kita.
Sok ngeuteuh ka abdi. Kita berkata seperti ini, sok bercerminlah kepadaku. Kamu suka bohong ya? Lihat saya mah tidak pernah bohong. Kamu suka ingkar janji ya? Jangan, saya juga kan tidak ingkar janji temanmu. Begitu. Sebaliknya kalau kita punya kekurangan, berkata kasar, ingkar janji, berbohong, kita bercermin mau kepada cermin yang bersih atau cermin yang kotor? Yang bersih. Berarti kalau dalam hal pertemanan mencari contoh yang bagaimana? Yang baik. Yang tidak boleh apa? Kita kotor, misalnya di muka ada kotoran, aya korong garing dina pangambung, aya cileus sagede beureum. Pas ngeunteung, bukannya kita membersihkan diri, malah cerminnya di bagaimana? Dilempar. Terbalik enteung teh. Nah, cenah ngeunteung ka dieu mah jadi aya cileuhan. Padahal mah bukan cermin yang salah, tapi apa? Kitanya yang kotor. Maka kalau ada teman yang baik, yang soleh, ngasih tahu kepada kita, itu ada cileuh. Apa cileuh? Kotoran mata. Itu pipimu kotor. Itu bajumu kotor. Cerminnya yang harus dibelah, kitanya yang harus mandi. Kitanya harus mandi, ganti baju. Ada teman yang ngasih tahu, jangan suka bohong, jangan bicara kasar, jangan suka meninggalkan sholat. Kata cermin, kata teman kita. Apa yang harus kita lakukan? Belah cerminnya atau kita yang berubah jadi soleh? Kitanya yang berubah. Nah, inilah pentingnya punya teman yang soleh. Bukan hanya soleh, bermanfaat. Apa manfaatnya? Senang menasehati. Coba saya tanya, punya teman yang suka menasehati? Harus punya. Kita jangan hanya punya teman yang senang memuji. Kita salah, dipuji. Kita benar, dipuji. Kita berbuat baik, dipuji. Kita berbuat dosa, dia malah memuji. Teman apa itu namanya? Teman yang mencelakakan. Betul ya? Kalau teman yang menyelamatkan bagaimana? Kalau kita berbuat baik, mendukung. Kalau kita berbuat jahat, mengingatkan. Itu teman yang baik. Nah, ayat ini kembali lagi, yang menjadi tolak ukur adalah keimanan kepada Allah. Kemudian kita baca lagi, Umar bin Khattab berkata, silakan. Umar bin Khattab berkata, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada orang yang menunjukkan kejelekan-kejelekan kami kepada kami. Mengerti maksudnya? Jadi kita harus mendoakan orang yang ngasih tahu kepada kita apa? Kekurangan kita. Misalnya ini siapa namanya? Rifki punya teman, kata teman Rifki, mohon maaf kekurangan Rifki itu, Rifki kalau pinjam buku suka telat, contoh ya. Maaf ya, saya kasih tahu nanti kalau pinjam buku ke saya jangan telat ya, karena bukunya mau dipakai. Apa yang Rifki lakukan? Ini cermin kasih tahu sama Rifki. Apakah cerminnya dilempar pakai batu atau bagaimana? Berterima kasih. Apa kata Rifki? Terima kasih cermin sudah ngasih tahu kepada saya. Jangan seperti dongeng itu ya.
Tuan Putri bagaimana? Rani, dongeng Tuan Putri. Cermin ajaib, tunjukkanlah kepadaku siapa yang paling cantik di Los Cimaung. Apa kata cermin ajaib? Ada seorang putri yang lebih cantik darimu. Kan itu mau dibelah cerminnya. Nah itu dongeng ada benarnya ya, sedikit benarnya, bahwa kalau yang jelek itu diri, bukan cermin yang dibelah. Umar saja berterima kasih mendoakan kepada orang yang memberitahu kepada kejelekan. Kita lanjutkan. Rasulullah bersabda, silakan. Alangkah bahagianya orang yang sibuk dengan memperhatikan aib sendiri daripada memperhatikan aib orang lain. Kita punya aib, punya kekurangan, kita punya. Orang lain punya kekurangan. Mending mikiran kekurangan diri, mending mikiran kekurangan orang lain. Kekurangan diri. Tapi yang kita lakukan sering mikiran orang, mikiran kita. Mikiran batu. Si eta meni geuleuhnya kitu lumpangna teh kawas naon. Nya bae da batur. Ih si eta naon takjil teh. Takjil we hungkul. Nah, kadang kita sering memikirkan orang lain daripada memikirkan diri sendiri. Kata Rasul, tuba itu bahagia, beruntung ya. Tuba liman sagolahu aibuhu an uyubin nas. Kita lanjutkan. Sebuah nasihat, silakan. Janganlah engkau merasa hina dan jangan marah jika seseorang mengingatkanmu atau salah satu aib dari aib-aibmu. Jangan malu ya. Misalnya ada yang ngasih tahu, apa Is, maaf, apa Is itu kekurangannya ini. Mohon maaf, ini saya kasih tahu. Yang ngasih tahu sopan. Yang ngasih tahu sopan. Walaupun tidak sopan juga, kalau kita merasa harus bagaimana? Kan tadi juga ada 4 cara mengetahui aib. Teman yang soleh, musuh, kemudian tolabul ilmi, kemudian belajar sirah nabawiyah. Mau yang ngasih tahu dengan cara baik ataupun tidak, kita harus bagaimana? Menerima. Terakhir, itu menjadi nasihat bagi kita semua. Maka pertanyaannya, siapkah kita menerapkan pola yang tadi untuk mengetahui aib sendiri? Siap atau tidak? Harus siap. Supaya apa? Sehat. Ya, betul ya. Kalau mau sehat caranya 4 sehat 5 ke surga. 4 sehat 5 ke surga. 1 apa? Berteman dengan orang soleh. Yang kedua, mendengar dari musuh. Ada orang yang tidak senang di sekolah, punya orang yang tidak senang sama kita. Nah, tanya ke musuh, kekurangan saya apa? Pasti jujur dia. Yang ketiga apa? Dengan terus mencari ilmu. Yang keempat, mempelajari sirah nabawiyah. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang hatinya lunak, hatinya lembut, agar aib-aib kita terlihat oleh diri kita sendiri, kemudian mau mengobati. Sebelum nanti oleh Allah diperlihatkan aib itu,
kepada orang lain, halayak ramai, lalu kita dipermalukan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Daripada seperti itu, lebih baik bagaimana? Kita tahu aib kita sendiri lalu mengobatinya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.